Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu saudari seiman, rahimani wa rahmakumullah. Di pertemuan kita di pagi hari ini, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan al-qulub wa afatuha, hati dan juga penyakit-penyakitnya yang bisa merusaknya. Kita membahas di beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya sumber penyakit hati itu ada dua. Yang pertama itu dari syubhat dan yang kedua dari syahwat. Dan kemudian kita membahas di pertemuan yang sebelumnya, penyakit yang terbesar dari penyakit hati adalah penyakit yang namanya syirik namanya. Syirik kepada Allah itu adalah penyakit hati yang terbesar. Ini penyakit yang sumbernya bisa datang dari syubhat, bisa datang dari syahwat, bahkan bisa datang dari dua-duanya. Dan kita menyebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahayanya masalah kesyirikan. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anwa'u syirki, tentang jenis-jenis kesyirikan. Syirik itu sesuatu yang dikenal oleh mayoritas kaum muslimin. Akan tetapi ternyata banyak yang tidak mendalaminya, banyak yang tidak memahaminya, yang hanya mengetahui kulitnya saja. Sama seperti sebagian orang yang mengaku beriman kepada la ilaha illallah. Semua orang muslim tahu perkataan la ilaha illallah, perkataan yang mulia. Nggak ada orang muslim yang mau perkataan la ilaha illallah itu dihinakan. Tapi ternyata kita perhatikan, ternyata yang mengimani la ilaha illallah, ada juga sebagian dari mereka yang kemudian melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan perkataan tersebut. Ada yang jadi dukun, ada yang jadi pasiennya dukun, ada yang pakai jimat, ada yang kemudian ngambil pesugihan, ada yang bertapa di dalam gua. Ini kadang sebagian orang yang mereka itu mengimani la ilaha illallah, perbuatan mereka bertolak belakang dengan perkataan tersebut. Itulah makanya tadi, di antara sebabnya adalah karena sebagian orang itu mengetahui hanya namanya saja tetapi tidak memahami secara mendalam. Begitu juga tentang masalah kesyirikan. Syirik ini adalah penyakit yang paling berbahaya dari hati, maka harus dipahami dengan benar. Di antaranya, syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah asyirkul akbar, dan yang kedua namanya asyirkul asghar. Yang pertama syirik akbar, dan yang kedua syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Yaitu syirik besar. Syirik asghar itu syirik kecil artinya. Dan syirik akbar itu adalah jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Ini adalah jenis kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam itu sendiri.
Ini yang paling berbahaya. Dan para ulama menjelaskan, syirik akbar ini terkadang terjadi pada perkara namanya rububiyah. Dulu kita bahas apa itu rububiyah. Rububiyah itu adalah keimanan kita bahwasanya Allah itu satu-satunya yang mengurus alam semesta. Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberi rizki, Allah satu-satunya yang mengatur malam, siang, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan juga mematikan, dan selainnya. Tentang bagaimana Allah mengatur alam semesta, itu namanya rububiyah namanya. Dan ternyata setelah diperhatikan, terkadang kesyirikan itu terjadi pada masalah rububiyah, dalam masalah kepengurusan. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Dengan dia mengatakan wa ma rabbul alamin, dan tidak ada itu namanya Rabb semesta alam, kata dia. Jadi dia tidak mengakui kepengurusan Allah terhadap alam semesta, bahkan tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Makanya masuk ke dalam kategori ini juga adalah orang-orang ateis. Siapa itu ateis, Bu? Orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan. Nah, orang-orang ateis. Ini mereka melakukan kesyirikan dalam jenis rububiyah, kepengurusan namanya. Mereka nggak mengakui keberadaan Allah. Apalagi mereka disuruh untuk mengakui Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Tambah lagi, mereka jangan nggak mengakui Allah itu ada. Dan ini diantara juga dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat. Filsafat yang berkaitan tentang masalah teologi ketuhanan. Sampai mereka kemudian mengatakan bahwasanya adanya alam semesta ini bukan karena penciptaan Tuhan, tapi karena terjadinya ini, karena terjadinya itu. Mereka memberikan beberapa sebabnya. Yang kemudian mengajak orang-orang untuk tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Tapi ini terjadi dengan namanya teori Big Bang katanya. Ada pertemuan antara dua bintang hingga akhirnya terbentuklah sebuah alam semesta, ekosistem sendiri. Di antaranya adalah bumi, kata mereka. Dan kemudian di bumi itu berasal dari partikel-partikel kecil yang kemudian dari satu sel kemudian berkembang, bertambah besar, jadilah ikan. Sebagian ikan ada yang tetap di lautan, kata mereka, sebagian ikan ada yang pergi ke pesisir pantai. Nah, yang pergi ke pesisir pantai kemudian berubah jadi punya tangan, jadi punya kaki. Jadilah kemudian hewan yang bermacam-macam, kata mereka. Ada yang jadinya gajah, ada yang jadinya badak, ada yang jadinya monyet. Yang monyet ini kemudian, kata mereka, terus berevolusi sampailah jadi manusia kayak kita, kata mereka. Lihat. Ini apa yang ada di dalam otak mereka. Cara mereka untuk tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan yang menciptakan manusia dengan ucapannya kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Ini kesyirikan dalam masalah rububiyah namanya. Dan kemudian sebagian dari mereka itu bukan menghapuskan, bukan tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan. Sebagian mereka yang terjerumus ke dalam syirik jenis rububiyah ini, ada yang mengakui keberadaan Allah, tapi kemudian mengakui pula adanya Tuhan lain yang mengurus alam semesta. Syirik itu berarti bersama-sama, itu namanya syirik. Itu arti syirik secara bahasa. Itu bersama, berpartner, ada rekannya, itu namanya syirik, syirkah. Nah, sebagian dari orang-orang kafir terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu syirik
jenis ini. Mereka bukan tidak mengakui keberadaan Allah, mereka mengakui, tapi kemudian dipersekutukan dengan yang lain. Dan ini diantaranya adalah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dengan mereka kemudian menjadikan adanya Tuhan Bapa, adanya Tuhan Anak, adanya Roh Kudus. Ini kan mempersekutukan, jadinya 3. Kata mereka 3 itu dari 1, 1 itu dari 3. Apalah kata mereka. Yang intinya, dalam definisi Islam, ini masuk ke dalam kesyirikan. Karena Islam mengajak untuk tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya, nggak ada yang lain, nggak boleh ada partner, nggak boleh. Ini juga dalam masalah rububiyah. Makanya mereka kemudian minta kepada Tuhan mereka, bahwasanya Tuhan saya ini yang menyelamatkan saya, Dia memberikan kepada saya makan. Maka kemudian kadang mereka berkumpul, kemudian mereka berpegangan tangan, kemudian bersyukur kepada Isa alaihissalam. Dengan di saat bersamaan mereka mengakui juga dengan adanya Tuhan Allah. Di saat bersamaan mereka mengakui. Nah, ini namanya syirik dalam Islam. Islam mengajarkan hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Orang bersyukur ya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Islam mengajarkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidaklah kalian itu mendapatkan sebuah nikmat kecuali sumbernya itu dari Allah. Dan kemudian yang dilakukan juga sama orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini agamanya orang-orang Persia dulu. Jadi dulu ada 2 kerajaan besar, ada Romawi, ada Persia. Romawi itu agamanya Nasrani. Romawi itu agamanya Nasrani, Ahlul Kitab. Kalau Persia itu agamanya Majusi. Mereka orang-orang Majus. Mereka itu orang-orang yang menyembah api. Mereka itu mengatakan bahwasanya kebaikan itu datang dari cahaya dan keburukan itu datangnya dari kegelapan. Nggak mengakui adanya Allah sama sekali. Makanya mereka nyembah api, karena api menghasilkan apa? Cahaya. Nah, dan api mereka lihat sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dengan adanya api orang bisa makan, ada api orang bisa masak air, api itu bisa menyinari ketika di malam hari. Nah, itulah kemudian mereka akhirnya nyembah api. Yang mereka katakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, menciptakan keburukan itu kegelapan. Dengan mereka tidak mengakui adanya keberadaan Allah sama sekali. Begitu pula adalah orang-orang yang percaya dengan pengaruh bintang-bintang yang ada di langit. Ini pun bisa masuk dalam kategori syirik dalam rububiyah, dalam kepengurusan. Adanya orang-orang yang mengakui bahwasanya zodiak itu punya pengaruh dalam kehidupan. Ada orang yang zodiaknya Aries, Capricorn, Taurus, dan yang lainnya. Ini malah terkadang menjadi rubrik yang paling diminati buat orang-orang yang baca majalah. Ya Bu, Ana nggak nanya sama mbak-mbak yang di depan, nanya yang di belakang. Yang di depan nggak kenal majalah Bu, yang kenal majalah yang di belakang. Nah, majalah-majalah dulu ada rubrik sendiri, astrologi, ya kan? Nah, di situ kemudian diceritakan setiap zodiak di bawahnya ada masalah percintaan, ada masalah keuangan, ada masalah kehidupan. Nah, ada semua kan di situ kan? Oh, masalah keuangan sulit. Nah, masalah percintaan belum menemukan jodoh yang tepat. Nah, hingga kemudian meyakini bahwasanya pengaruh atau kehidupan dia itu berasal dari bintangnya. Dia beruntung gara-gara dia itu memiliki rasi bintang ini, zodiaknya ini. Dia ngerasa kalau dia itu sial gara-gara rasi bintangnya ini. Bahkan ada yang kemudian mengatakan namanya orang yang punya zodiak ini nggak cocok untuk nikah dengan yang punya zodiak ini.
Bahkan orang yang punya zodiak ini nggak cocok untuk kerja di tempat yang model seperti ini, nggak cocok. Yang cocok kerja di situ orang yang punya zodiak ini, yang punya zodiak itu. Mereka menjadikan kemudian untung rugi, kebaikan keburukan sumbernya semua dari zodiak yang berasal dari bintang. Maka ini masuk ke dalam perkara kesyirikan namanya. Masalah kepengurusan. Sedangkan kita orang muslim, kita meyakini yang mengurus alam semesta ini Allah. Yang memberikan kebaikan, yang memutuskan adanya keburukan, itu Allah Azza wa Jalla, bukan bintang-bintang tersebut. Bintang-bintang itu nggak punya pengaruh sama sekali. Bahkan makanya kita sampai diajarkan urusan tentang apa yang mau kita lakukan esok hari aja. Allah mengatakan, inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kalian itu mengatakan bahwasanya aku akan melakukan ini esok hari. Tetapi hendaknya dia mengatakan insya Allah. Untuk mengatakan insya Allah, semoga Allah menghendaki. Itu kan kita diajarkan gitu. Berarti kita diajarkan untuk meyakini semua itu terjadi dengan kehendak Allah, bukan kehendak bintang-bintang atau makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya Syekh juga ada mengatakan di sini, wa yaltahiq bihi man wajaha syirka ghulati ubadil qubur. Dan juga kita perhatikan sebagian orang-orang yang mereka itu berlebih-lebihan sampai menyembah kuburan. Allazina yaz'amuna anna arwahal awliya tatasarraf ba'dal maut. Mereka meyakini bahwasanya rohnya para wali itu bisa kemudian ngatur alam semesta setelah kematiannya. Fayaqdunal hajat, maka roh-roh tersebut bisa menyelesaikan hajat-hajat kita. Wa yafrijuna bihil kurubat, dan mereka meyakini bahwasanya arwah-arwah itu bisa mengeluarkan kita dari kesulitan kita. Wa yansuruhum man da'ahum, dan kemudian bisa menolong orang-orang yang minta ke mereka. Wa yahfazuna man iltaja ilaihim, kemudian bisa menjaga orang-orang yang berlindung kepada mereka. Ini juga berarti masalah rububiyah semuanya. Rububiyah itu bukan cuma berkaitan tentang masalah rizki secara umum, tapi rububiyah itu juga berkaitan dengan penyelesaian dari hajat-hajat kita. Ada yang punya penyakit, ada yang punya hutang, kemudian solusi jalan keluar dari masalah-masalah kita. Itu semua kembali ke dalam masalah rububiyah, kepengurusan Allah semuanya. Itu masuk ke dalam kepengurusan Allah semuanya. Maka kita dapati sebagian orang yang kemudian mereka tawakalnya kepada manusia, meyakini bahwasanya jalan keluar akan diberikan kepada sesama manusia, yang padahal bahkan manusianya itu sudah meninggal, sudah wafat. Kita lihat, kita perhatikan, ketika Nabi SAW wafat, banyak masalah yang terjadi di zamannya para sahabat. Banyak masalah yang terjadi di zamannya para sahabat. Tapi tidak kemudian para sahabat mereka berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi SAW, minta untuk diberikan jalan keluar. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika sebagian orang mendengar Nabi SAW sudah wafat, akhirnya yang mereka lakukan, sebagian dari mereka murtad, keluar dari Islam. Sebagian dari mereka nggak mau lagi bayar uang zakat. Ini masalah bukan? Ini masalah besar. Kalau ini dibiarkan, berantakan ini umat Islam semuanya. Tapi Abu Bakar tidak kemudian datang ke kuburan Nabi SAW minta-minta. Nggak kemudian Nabi SAW keluar dari kuburan yang menyelesaikan masalah tersebut. Kalau itu bisa terjadi, apa bedanya Nabi hidup sama mati? Sama dong. Di zaman Umar bin Khattab, sempat terjadi masa paceklik yang hebat. Kemarau yang luar biasa, dan itu terjadi di kota Madinah. Sampai diceritakan sebagian orang itu makannya tulang yang ditumbuk, tulang bangkai hewan. Itu tulangnya diambil, daging udah gak ada, tulangnya diambil, tulangnya ditumbuk, habis itu tulangnya dimakan. Itu saking memang gak ada makanan lagi udah. Nggak ada makanan lagi, nggak ada yang bisa dimakan sama sekali.
Dan ini terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Tapi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin di masa itu nggak kemudian datang ke kuburan Nabi SAW untuk kemudian sama-sama mencari jalan keluar. Tapi yang dilakukan sama Umar datang ke pamannya Nabi namanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian Umar bilang ke Abbas, yang Abbas masih hidup saat itu. Umar kemudian berdoa, ya Allah, kunna natawassalu ilaika binabiyika fatasqina. Ya Allah, dulu kami minta untuk diturunkan hujan dengan berdoa kemudian bertawassul lewat nabimu, maka engkau memberikan hujan kepada kami. Itu waktu Nabi SAW masih hidup. Fal'an natawassalu bi ammi nabiyika fasqina. Sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah lewat jalur paman dari nabimu, maka turunkan kepada kami hujan. Umar nggak datang ke kuburan Nabi, tapi datangnya ke paman Nabi karena paman Nabi masih hidup. Nah, di sini ada poin yang penting, bagaimana Nabi SAW atau siapapun orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kemudian membantu menyelesaikan hajat orang-orang yang masih hidup. Kita meyakini bahwasanya hajat itu hanya bisa diselesaikan dengan seorang itu berdoa, meminta kepada Allah, dan kemudian diizinkan oleh Allah untuk hajat tersebut terselesaikan. Kemudian, ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, ternyata syirik kepada Allah bukan cuma dalam masalah rububiyah, tapi juga ada namanya asma wa sifat. Dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah perbuatan sebagian orang yang menyamakan antara pencipta dengan makhluknya. Dengan dia mengatakan yadun kayadi, bahwasanya Allah itu punya tangan, tapi tangannya Allah seperti tanganku. Wa sam'un kasam'i, Allah punya pendengaran, tapi pendengaran Allah itu seperti pendengaranku. Berarti ini namanya syirik kepada Allah dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini diantaranya dilakukan oleh orang-orang yang mengimani namanya wahdatul wujud namanya. Ada yang pernah dengar, Bu? Mereka itu meyakini bahwasanya Tuhan dengan pencipta itu memiliki wujud yang sama. Dan bahkan Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri seorang makhluk, bergabung. Jadi Tuhan bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi kemudian mereka mengatakan bahwasanya saya Tuhan, kamu juga Tuhan, dia juga Tuhan, bahkan yang di dalam binatang itu pun Tuhan, katanya. Ini seperti ini namanya syirik dalam masalah. Dan ini bukan masalah yang jauh, Bu. Ini sempat rame di Indonesia kurang lebih 25 tahun yang lalu. Sempat diajarkan di sebuah kampus tentang masalah ini. Di salah satu kampus yang terkenal dulu, yang Anda nggak bisa sampaikan di sini. Itu pernah diajarkan kepada mahasiswanya, hingga kemudian yang mengajar dan juga mahasiswanya berani kemudian mereka berteriak, ada di videonya, mengatakan anjing hu akbar, anjing yang maha besar. Ini yang dalam keyakinan mereka bukan sedang mencela Allah, kata mereka, tapi karena mereka meyakini Tuhan itu ada dalam diri setiap makhluk, termasuk anjing, kata mereka. Maka kata mereka Allahu akbar dengan anjing hu akbar sama. Karena anjing juga dalamnya itu Allah, kata mereka. Auzubillah. Ini kotornya pemikiran dan juga lisannya mereka. Ini namanya kesyirikan dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dilakukan juga oleh orang-orang musyrikin dulu. Orang-orang musyrikin itu mereka memiliki berhala-berhala, punya Tuhan. Di antaranya mereka punya Tuhan, punya berhala namanya Lata. Namanya Lat.
Nah, Lata ini diambil dari nama Allah. Jadi mereka itu kebiasaannya memberikan nama kepada berhalanya dengan nama-nama perempuan. Allah, kemudian Lata. Lata itu versi perempuannya. Kemudian mereka punya berhala namanya Uzza. Uzza itu diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ini jadi kebiasaannya mereka. Mereka kemudian menyamakan seperti itu antara Allah dengan berhala-berhala mereka. Dan ini adalah hal yang berbahaya ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha di surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan jauhilah orang-orang yang mereka itu menyimpang atau ingkar dalam nama-nama Allah, mereka sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka lakukan. Allah di ayat ini memerintahkan kalau kita berdoa gunakan nama-nama Allah. Makanya ketika dalam doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan juga Nabi SAW, itu selalu di belakangnya diiringi dengan nama-nama Allah. Selalu. Di antaranya adalah doa mengawali dengan Allahumma. Allahumma itu kan ya Allah. Itu kan salah satu namanya, ya Allah. Kemudian juga ketika kita mohon ampunan, Allahumma gfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Al-Ghafur Ar-Rahim. Kemudian juga Nabi mencontohkan kalau orang sakit, dia kemudian berdoa Allahumma shfi la shifa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah asy-syafi, yang Maha Penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita. Kalau berdoa kepada Allah, iringi dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan doa tersebut. Kalau minta ampunan, ya iringi dengan Al-Ghafur Ar-Rahim. Kalau minta kesembuhan, ya diiringi dengan Asy-Syafi. Itu diantaranya. Kalau mau minta uang sama Allah, minta rizki dari Allah, Allahumma rzuqni fa innaka antar razzaq. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha memberi rizki. Razzaq. Atau Al-Mu'ti, Engkau adalah yang Maha pemberi. Atau Engkau ya Allah adalah Al-Mannan, yang Maha dermawan. Atau Engkau ya Allah adalah Al-Ghani, yang Maha kaya. Sebutkan itu nama-nama Allah. Itu salah satu cara supaya doa kita kemudian mustajab. Dan kemudian di ayat itu Allah mengatakan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Jauhi orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah, yang mereka mengingkari, berbuat ilhad, mengingkari nama-nama Allah. Maksudnya siapa di sini adalah orang-orang musyrik. Ketika mereka menyamakan nama-nama Tuhan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibu semua rahimani wa rahmakumullah. Tadi kita sebutkan di bawah syirik akbar, syirik besar, itu ada syirik dalam masalah rububiyah, ada syirik dalam masalah asma wa sifat. Ada satu lagi yang terakhir, yaitu syirik dalam masalah ibadah. Syirik dalam masalah ibadah. Kalau rububiyah, kita mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang mengurus, itu tentang apa yang Allah kerjakan. Kalau ibadah, itu menjadikan apa yang kita kerjakan dari ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi kalau piramid, kalau rububiyah itu piramidnya kebalik.
Allah yang mengatur alam semesta, kita mengakui hanya Allah yang mengimani. Kalau uluhiyah itu piramid yang benar, segitiga. Semua ibadah yang kita lakukan ditujukan hanya kepada Allah. Itu namanya uluhiyah dalam masalah ibadah. Dan jenis ini, syirik dalam masalah ibadah, ini jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Dan ini jenis kesyirikan yang paling banyak terjadi. Ini paling banyak terjadi. Dari sejak zaman Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir Muhammad SAW, sampai ke zaman kita sekarang. Ini adalah jenis kesyirikan yang paling banyak terjadi. Makanya kita lihat apa yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam. Nuh mengajak kaumnya untuk berdoa hanya kepada Allah. Ibrahim pun demikian, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakatnya, untuk mengajak mereka mintanya hanya kepada Allah. Jangan minta-minta kepada itu. Jangan ibadah kepada berhala-berhala kalian. Ketika Ibrahim mengumpulkan masyarakatnya, kemudian Ibrahim mengajak melihat bintang. Oh, ini Tuhanku, kata Ibrahim. Ternyata kemudian masuk waktu pagi, bintangnya hilang. Kata Ibrahim, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kalau aku tidak diberikan petunjuk sama Tuhanku, aku bakal jadi orang tersesat, kata Ibrahim. Maksudnya apa? Bintang ketika masuk waktu pagi hilang. Lah terus kalau punya kebutuhannya di waktu pagi, doanya ke siapa? Bintangnya nggak ada. Paham, Bu? Mau doanya ke siapa? Bintangnya nggak ada pas pagi. Masa ya mau doa nunggu malam dulu? Kayak jam kerja? Kan nggak bisa. Nyata kemudian Ibrahim mengajak kaumnya, oh berarti Tuhan kita itu bulan. Bulan itu lebih besar daripada bintang. Ternyata bulan pun demikian. Masuk waktu pagi, bulannya hilang. Oh, kalau begitu kata Ibrahim, Tuhan kita itu matahari. Matahari lebih besar, matahari yang ada di siang hari. Ternyata masuk waktu malam, matahari hilang juga. Ibrahim di sini sedang mau meluruskan akal dari kaumnya. Gimana bintang-bintang yang ada di langit itu nggak pantas untuk disembah. Mereka ada masa waktunya. Bintang dan juga bulan masuk pagi hilang, matahari masuk malam hilang. Nah, kalau kebutuhannya itu di saat Tuhan yang nggak ada, gimana? Masa ya kayak kantor bisa tutup? Butuh Tuhan yang selalu ada 24 jam setiap harinya. Karena kebutuhan orang kadang siang, kadang malam. Ini cara Ibrahim untuk mengajarkan kaumnya, mintanya kepada Allah. Allah selalu ada. Makanya ketika Ibrahim datang kepada Namrud. Siapa Namrud? Alhamdulillah, rajanya saat itu. Kemudian Ibrahim bilang ke Namrud, fa innallaha yuhyi wa yumit. Allah itu bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan, aku pun bisa mematikan, kata Namrud. Dia panggil dua orang tawanannya, didatangkan ke aula kerajaan. Salah satu dari tawanannya dibunuh sama dia, salah satunya dibebaskan. Lihat, kata Namrud, aku menghidupkan, aku mematikan, kata Namrud. Yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan. Kemudian kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Bahwasanya Allah mendatangkan matahari dari timur, coba kamu datangkan dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Terdiamlah orang kafir itu, kata Allah. Itu maksudnya Namrud itu terdiam. Ini pula yang kemudian dilakukan oleh Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika mendakwahi orang-orang musyrikin di Quraisy. Untuk mereka kemudian hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada yang lain. Maka ini jenis kesyirikan dalam masalah ibadah. Jenis kesyirikan dalam masalah ibadah. Kemudian, ibu-ibu semua rahimani,
wa rahmakumullah. Ada sebuah poin penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, wa yajibu an yu'lam annahu la yarda min al-qawli wal amal illa at-tauhid wa ittiba'ar rasul. Kita harus paham bahwasanya Allah itu tidak meridhoi perkataan atau perbuatan kecuali yang di dalamnya itu ada tauhid yang mengesahkan Allah dan juga mengikuti petunjuk Rasul. Dan ini adalah seperti yang dikatakan juga oleh Abul Aliyah, seorang ulama. Dia mengatakan, kalimatani yus'al anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua perkataan yang nanti akan ditanyakan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Yaitu maksudnya semua orang bakal ditanya dengan dua pertanyaan ini. Apa pertanyaan yang pertama? Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah waktu kalian masih hidup? Pertanyaan yang kedua, wa ma ajabtumul mursalin? Bagaimana jawaban kalian kepada para rasul? Maka yang pertama berkaitan tentang masalah tauhid, kalian ibadahnya ke siapa? Yang kedua berkaitan tentang meneladani Rasul yang diutus kepada mereka, diikutin apa enggak? Makanya madza ajabtumul mursalin? Bagaimana jawaban kalian kepada para Rasul? Yaitu kalian ikuti, kalian imani, atau kalian ingkari, kalian durhakai. Ini bakal ditanyakan kepada setiap manusia. Kemudian Syekh mengatakan, wa taral musyrik yakdzib haluhu wa amalahu qawlahu. Dan kita perhatikan orang-orang musyrik, apa yang mereka lakukan didustai sama perkataan mereka. Fa innahu yaqul la nuhibbuhum ka hubbillah. Mereka mengatakan bahwasanya kami itu tidak mencintai Tuhan-Tuhan kami atau apa yang kami sembah sebagaimana kami mencintai Allah. Itu maksudnya apa? Kami nggak berbuat syirik maksudnya? Enggak. La nusawwihim billah. Mereka juga bilang kami tidak menyamakan mereka dengan Allah. Enggak. Summa yaghdab lahum wa li hurmanihim idzan tahakat a'zam ma yaghdabu lillah. Tapi kemudian ternyata orang ini bisa marah ketika Tuhannya itu dicela, lebih besar daripada marahnya ketika Allah itu dicela. Wa istabshir bi dzikrihim la siyama idza dzukira anhum ma laysa fihim. Kemudian ini orang-orang ini mereka gembira ketika Tuhan-Tuhan mereka itu dipuji dengan sesuatu yang padahal nggak bisa dilakukan sama Tuhannya. Min ighatsatil lahafat wa kashfil kurubat. Ketika dibilang sama mereka, ini Tuhan kalian memang bisa menyelesaikan hajat kita. Kalau kita datang ke situ, hajat kita dipenuhi semuanya, bisa dapat berkah. Wah, senang dia. Tapi orang ini tidak pernah mengakui jasa-jasa Allah, keberadaan Allah. Kemudian kata beliau, lalu juga dikatakan wa annahumul bab bainallahi wa ibadihi. Kalau dibilang ke dia bahwasanya Tuhannya itu adalah pengantar, pintu antara dirinya dengan Allah. Fa innaka taral musyrik yafrah wa yasur. Kita lihat orang-orang musyrik tersebut, mereka gembira dan girang. Wa yahin qalbuhu, hati yang menjadi lembut. Dan ini yang dilakukan sama mereka. Dan kemudian kata Syekh, walam takun hujjatuhum illa an qalu kama qala ikhwanuhum. Dan kadang mereka itu malah mencela orang-orang yang mencela Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan sampai kemudian menyandarkan sebuah keburukan, sebuah musibah gara-gara Tuhannya itu tidak dihormati. Ada sebuah kisah tentang seorang syekh yang dia ini naik kapal. Dia naik kapal. Syekhnya ini di Mesir tinggalnya. Dia pernah naik kapal, kemudian pas di laut ada badai besar terjadi. Ada badai besar. Sampai kapal itu terombang-ambing di lautan. Ternyata sebagian orang kemudian ngumpul. Kemudian mereka beristighatsah, minta kepada seseorang yang sudah mati. Disebut-sebut namanya. Disebut situ namanya Ya Badawi. Jadi ada sebuah kuburan yang diagungkan sama orang-orang di sana. Kuburan seorang yang kata mereka wali, namanya Al-Badawi.
Nah, ketika terombang ambing, ini sebagian orang ngumpul kemudian mengatakan, ya Al-Badawi, ya Al-Badawi, aghithna, wahai Badawi, wahai Badawi, tolong kami, katanya. Kondisi kapal terombang ambing. Ini akhirnya Syekh ini kemudian bilang ke salah satu dari mereka, istighosah saat ini mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kemudian ternyata sekelompok orang ini marah. Akhirnya apa kata mereka? Kata mereka, bisa jadi kita dalam kondisi seperti ini, kena badai seperti ini, gara-gara dia mencela Al-Badawi, katanya. Gara-gara si Syekh itu mencela Al-Badawi, makanya kita kena badai seperti ini. Akhirnya orang-orang di situ mereka ribut. Mereka mau apa? Mau ngelempar ini Syekh ke laut. Udah lempar aja. Bisa jadi kita sial ini kena musibah gara-gara si Syekh ini nggak menghormati Al-Badawi. Sampai kata si Syekh saat itu, sudah hampir saya dilempar. Tapi ternyata ada beberapa orang yang mereka berusaha untuk netral. Mereka ada di pihaknya Syekh, cuma nggak berani untuk kemudian mengingkari perbuatan orang-orang yang minta kepada Al-Badawi. Nah, ini orang-orang ini yang kemudian menghalangi. Sudah, jangan. Ini Syekhnya mungkin sudah tua katanya. Ini orang nggak ngerti, digitu-gituin. Supaya apa? Supaya nggak dilempar ke laut. Akhirnya nih Syekh diselamatkan, nggak jadi untuk dilempar ke laut. Ini yang terjadi. Perbuatan sebagian orang ketika kemudian kebaikan disandarkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Keburukan, kata mereka, gara-gara orang-orang kualat nggak pernah datang ke kuburan ini, kuburan itu. Maka ini berbahaya seperti ini. Gimana kita itu diajarkan untuk minta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kemudian, ibu-ibu semua rahimani warahmakumullah, jenis kesyirikan yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Nah, syirik asghar, syirik asghar atau syirik kecil ini adalah jenis kesyirikan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik asghar ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi pelakunya tetap masuk dalam kategori muslim. Tapi dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Karena syirik asghar itu adalah sebuah amalan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar. Dan ini perlu diperhatikan ibu-ibu semua. Karena syirik akbar yang tadi kita bahas, itu kata para ulama, itu lebih jauh daripada orang-orang muslim, daripada syirik kecil. Syirik kecil itu lebih dianggap lebih berbahaya daripada syirik besar. Kenapa tadi? Karena syirik akbar itu jauh. Sekarang anak bilang ke ibu-ibu, Bu, ibu kalau mau disuruh sujud ke berhala, mau nggak? Mau nggak, Bu? Nggak bakal ada yang mau. Ah, itu syirik akbar namanya. Nggak ada yang mau. Jauh emang. Ibu kalau suruh ngangkat tangan, minta-minta ke berhala, minta-minta ke kuburan, mau nggak, Bu? Nggak mau. Udah sepakat, sudah gampang. Tapi syirik asghar, nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ini paling dekat sama kita. Dan paling banyak kaum muslimin terjerumus ya ke dalam syirik asghar ini. Apa contohnya? Sengaja memperbagus sholatnya supaya dipuji sama orang lain. Sengaja datang ke kajian bukan untuk dapat ilmu, untuk pamer bajunya dia, untuk pamer tasnya dia.
Untuk riya. Kalau nggak ada yang bisa dipamerin, nggak datang kajian. Ini lawannya dari ikhlas, riya namanya. Berasa dekatnya bu? Dekat memang. Berbahaya ini. Kemudian juga adalah apa yang Syekh sebutkan di sini. Di antara bentuk syirik asghar kata beliau adalah al-halfu bi ghairillah. Ketika seorang itu bersumpah dengan selain nama Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Anna bin Umar sami'a rajulan yaqul, bahwasanya Ibnu Umar pernah mendengar seorang berkata, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah, kata dia. Faqala Ibnu Umar kemudian mengatakan, la yuhlafu bi ghairillah, tidak boleh kemudian seorang bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau telah berbuat kesyirikan. Ini diantara contoh syirik asghar. Kenapa sih syirik asghar? Kenapa sih riya atau bersumpah dengan selain nama Allah itu bisa mengantarkan seorang ke dalam syirik besar? Karena setiap orang yang terjerumus ke dalam syirik besar itu bermula dari pengagungan yang berlebih-lebihan. Bermula dari situ. Pengagungan berlebih-lebihan yang selalu dirawat, yang selalu dilakukan, akhirnya kemudian bertambah parah, akhirnya terjerumuslah ke dalam syirik besar. Inilah kenapa bersumpah dengan selain nama Allah itu dikatakan syirik asghar, karena bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar. Sebabnya karena seseorang tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang dia agungkan. Sekarang kalau ada orang jualan, bu, ibu datang ke toko, datang ke Mangga 2, semuanya jual handphone. Ibu datang ke salah satu toko, saya mau beli nih handphone, berapa? Tawar, keluar harganya misalkan 5 juta. Saya mau cari toko lainnya deh, 4,5, lepas nggak? Kata penjualnya, enggak, 5 juta kata dia. Ya udah, saya cari toko lain. Kata penjualnya sambil megang pulpen. Demi pulpen ini, kata dia, nggak ada yang jual handphone lebih murah daripada saya, kata dia. Percaya nggak, bu? Hah? Percaya nggak sama dia? Sekarang kalau dia bilang gini, demi nyawa saya, tidak ada yang menjual handphone ini lebih murah daripada saya, kata dia. Kenapa nggak mungkin dia pakai pulpen, bu? Karena bukan sesuatu yang dia agungkan, bu. Kita nggak mengagungkan, apaan pulpen, bu? Hilang beli lagi, betul? Orang nggak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang tidak diagungkan, mustahil. Dia pasti bakal bersumpah dengan sesuatu yang dia agungkan. Makanya ada orang yang bersumpah dengan bapaknya, bersumpah dengan ibunya, ada yang bersumpah dengan Ka'bah, ada yang bersumpah dengan Nabi, sesuatu yang memang diagungkan. Ini dilarang sama Islam. Kenapa? Karena bentuk pengagungan-pengagungan ini itu bisa mengantarkan nanti ke dalam syirik akbar. Kalau orang terus-terusan bersumpah demi Ka'bah, khawatir nanti akhirnya minta sesuatunya ke Ka'bah, bukan kepada Rabbul Ka'bah, pencipta Ka'bah. Khawatirnya orang yang sering bersumpah dengan demi Nabi, akhirnya nanti mintanya kepada Nabi, bukan kepada yang mengutus Nabi. Jadi paham ibu ya? Itulah makanya pintu-pintu untuk bisa mengantarkan ke dalam syirik akbar itu ditutup oleh Nabi. Jangan sampai. Kemudian contoh lain dari syirik asghar adalah perkataan laulallah wa fulan. Perkataan kalau bukan karena Allah dan juga si fulan, si A.
Dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu juga tentang perkataan Masya Allah wahdah, tentang perkataan ini kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ini sering dicontohkan oleh para ulama ketika ada seorang yang waliyadzubillah kecelakaan, lalu dibawa oleh orang-orang situ, si korbannya ini kecelakaan dibawa ke ICU, ke IGD, rumah sakit. Diuruslah sama dokternya, diuruslah sama perawatnya, ada pendarahan semuanya, patah sini patah semua diberesin. Dari keadaannya kritis sampai keadaannya stabil, sampai kemudian sehat. Kemudian orang ini bilang, kalau bukan karena dokter itu yang nyelamatin saya, kata dia, oh saya sudah meninggal sekarang. Nah ini dia. Atau kalau bukan karena Allah dan juga dokter atau perawat-perawat itu, oh saya sudah mati, kata dia. Ini perkataan seperti ini terlarang dalam Islam. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu menghapuskan peran Allah dalam kesehatan dia. Atau seakan-akan dia itu menyamakan antara pengaruh Allah dan juga pengaruhnya si dokter. Dengan dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan juga dokter itu, kata dia, ini seakan-akan menyamakan pengaruh Allah dan juga pengaruh dari si dokternya. Makanya diajarkan, yang boleh untuk dikatakan adalah laulallah tsummat tabib. Kalau bukan karena Allah kemudian si dokter itu, nah, bukan dan, tapi kemudian. Karena kalau dan itu seakan-akan sama. Tapi kalau kemudian itu posisinya berarti dia itu di bawahnya. Kalau bukan karena Allah kemudian si dokter itu, oh saya udah mati kemarin, kata dia. Dia menempatkan dokter itu di bawahnya, kemudian dokter, bukan dan dokter. Paham ya Bu bedanya? Dan paling utama kata para ulama adalah dengan seorang itu mengatakan laulallah wahdah. Kalau bukan karena Allah satu-satunya, saya udah meninggal sekarang. Kemudian contoh yang lain dari syirik asghar, syirik kecil, adalah menggunakan gelang untuk bertabarruk. Gelang atau kalung atau cincin atau anting atau jimat-jimat yang lainnya, perhiasan yang digunakan untuk tabarruk, maka ini masuk ke dalam syirik asghar. Ingat kata-kata dipergunakan untuk tabarruk ya. Apa sih tabarruk? Tabarruk itu mengharapkan kebaikan, mencegah keburukan, atau menghilangkan keburukan. 3 ini tabarruk. Mendapatkan kebaikan, mencegah keburukan, atau menghilangkan keburukan. Ada jimat namanya semar mesem. Oh, Bu. Ini katanya di antara khasiatnya bisa bikin orang kesengsem sama dia, suka sama dia. Salah satu khasiatnya. Nah ini jimat. Kenapa? Masuk ke dalam mau mendapatkan kebaikan. Padahal Allah tidak menjadikan menggunakan itu cara supaya orang-orang kesengsem sama dia. Bukan gitu caranya. Dibikin-bikin sendiri. Makanya masuk ke dalam syirik asghar ini, jimat. Contoh yang lain. Orang yang pakai batu akik. Tahu batu akik ya? Jadiin cincin, contoh sama dia. Kata dia, kalau pakai ini saya kebal, tahan dipukul, tahan peluru, kata dia. Ini namanya mencegah keburukan. Tadi menerima kebaikan, ini mencegah keburukan. Salah satu jenis dari tabarruk.
Nah, jenis yang ketiga, mengangkat keburukan. Nah, jenis ini, orang ini udah kena musibahnya. Orangnya dalam kondisi sakit. Oh, kalau kamu mau sehat, kamu pakai kalung ini. Oh, kalau kamu mau sehat, gunakan gelang ini, nanti kamu sehat. Sekarang kenapa ini semua nggak boleh, Bu? Karena dia tabaruknya dengan sesuatu yang bukan Allah jadikan untuk kita mendapatkan kebaikan atau untuk menolak bala. Kalau kita tabaruknya dengan sesuatu yang memang Allah katakan, kalau kamu lakukan ini, nanti kamu dapat ini, itu nggak ada masalah. Tabaruk itu boleh, asalkan dilakukan dengan benar. Contohnya apa? Orang kalau mau dapat kebaikan, orang kalau mau hoki, mau untung dalam dagangnya dia, bukan dia tempel ini, tempel itu, gantung ini, gantung itu, bukan. Apa diantara caranya? Sholat. Nah, iya kan? Itu kan salah satu caranya. Itu tabarruk namanya. Minta kebaikan kepada Allah. Kemudian dia mau apa? Mau dihindarkan dari keburukan. Bukan dia pakai cincin ini, bukan dia pakai cincin itu. Apa diantara caranya? Sholat. Sama. Kan tanha anil fahsya wal munkar. Bisa melindungi dari perbuatan kekejian dan juga kemungkaran. Contoh yang lain. Nabi SAW bersabda, Man asbaha bisab'i tamaratin ajwah lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari dia makan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan ada yang bisa menyakitinya di hari tersebut, tidak racun, tidak pula sihir, kata beliau. Berarti kalau kita mau menangkal sihir, mencegah keburukan, ya kan, tabarruk ini dengan makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, karena Nabi yang ngajarin kan. Ini kan tabarruk. Jadi tabarruk itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau ada yang kemudian bilang, kalau kamu mau terjaga dari sihir, maka bangun setiap tengah malam, gantungkan bawang putih di leher kamu. Nah, la Quran wala hadis, nggak ada. Dari mana? Dari si dukun. Nah, ini syirik namanya. Ini nggak boleh seperti ini. Ini diantara contohnya. Dan ini semua kembali ke niat, Bu. Hukum mempergunakan perhiasan itu kembali ke niat. Kalau dia pakai gelang, dia pakai cincin, dia pakai kalung, ibu-ibu untuk perhiasan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan dengan niat-niat tertentu untuk apa tadi? Menghilangkan keburukan, mendatangkan kebaikan, atau mencegah sebuah keburukan, nah itu masuk ke dalam perkara syirik. Kemudian ibu semua, di antara perkara syirik yang lain adalah riya dalam ibadah. Apa itu riya? Riya itu mempertontonkan ibadah. Itu riya. Sengaja dia itu memperlihatkan, mempertontonkan ibadahnya supaya dipuji sama orang, memperlihatkan. Dan saudaranya riya namanya sum'ah. Kalau riya itu mempertontonkan, kalau riya itu memperdengarkan. Di antaranya apa? Orang sengaja baca Al-Quran, dibagus-bagusin suaranya supaya dipuji sama orang. Ingat ya, ini kembali ke niat. Jangan kemudian setiap orang yang baca Al-Quran suaranya bagus, wah sum'ah. Ini yang kata Ustadz sum'ah yang ini nih. Bukan. Ini kembali ke masalah hati semuanya. Atau orang sengaja ketika setelah sholat, zikir setelah sholatnya ketika berjamaah, sengaja dikenceng-kencengin sama dia. Supaya orang sebelah tahu, saya hafal, kamu enggak. Nah, ini masuk ke dalam sum'ah. Atau ketika pagi hari
ngobrol sama teman-temannya, oh saya lemes nih, lagi puasa hari ini. Nah, pamer, masuk ke sum'ah, bisa khawatirnya. Ini salah satu syirik asghar, syirik yang kecil. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Mahmud ibn Labid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwasanya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ar-riya, riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah, Allah akan berkata kepada mereka di hari kiamat, yaitu kepada orang-orang yang melakukan riya di dunia. Allah berkata kepada mereka di hari kiamat, idza juziyan nas bi amalihim, ketika orang-orang itu sedang diberikan balasan atas amalan-amalan mereka. Allah bakal bilang, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kamu ke orang-orang yang kamu riya sama mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, coba lihat mereka punya balasan untuk kamu apa enggak. Jadi ini orang sholat, riyanya kan untuk orang lain. Nanti di hari kiamat disuruh sama Allah untuk pergi ke orang tersebut, minta ada pahalanya enggak dari dia. Disuruh sama Allah untuk datang. Ini menunjukkan bahwasanya riya dan juga sum'ah membuat seorang tersebut ketika beramal enggak ada pahalanya sama sekali. Ini makanya berbahaya. Dan kemudian Nabi SAW juga memberikan sebuah ancaman. Nabi mengatakan, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, barang siapa yang melakukan sum'ah maka Allah pun bakal mensum'ah dia. Maksudnya apa? Dia menceritakan kepada orang-orang tentang amal solehnya, maka Allah bakal menceritakan aib-aibnya dia kepada orang lain. Yaitu maksudnya disebarkan, supaya diketahui sama orang-orang. Barang siapa yang kemudian mempertontonkan ibadahnya, maka Allah bakal pertontonkan aibnya dia di depan orang-orang lain. Waliyahzubillah, ini ancaman yang besar. Ya. Tapi para cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke penyakit hati yang lainnya. Di bawahnya syirik, penyakit hati itu ada yang namanya kufur. Kalau tadi itu syirik, sekarang itu kufur. Setelah kita bahas kufur, nanti bahas kemudian penyakit hati yang lain, namanya nifak, kemunafikan namanya. Baru baca yang lain kita. Maka ini penyakit hati yang terbesar. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah. Ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan tentang tawasul. Ada yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika terjadi apa ya? Tadi ya. Yang nanya mana ya? Sayyidina Umar. Oh iya, Bu. Saya nyari-nyariin. Afwan, maaf Bu. Iya. Iya Bu, terus? Sayyidina Umar datang kepada paman Nabi yaitu Al-Abbas. Al-Abbas. Ini kaitan dengan tawasul gitu biasanya. Jadi kalau sekarang ini ada yang bertawasul kepada ulama misalnya, Ustaz, itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan bahwasanya bertawassul itu diperbolehkan kepada seseorang itu dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Ini syarat yang pertama. Makanya tadi Umar datangnya ke Al-Abbas, bukan datang ke Nabi. Karena Al-Abbas masih hidup, Nabi sudah meninggal. Syarat yang kedua adalah dia itu harus hadir atau dia mendengar permintaan kita. Syarat yang ketiga, dia itu harus mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka 3 syarat ini.
Contohnya, kita minta tolong ke orang. Saya minta tolong ke salah satu akhwat, tolong ambilin saya minum. Masih hidup kan? Masih. Yang kedua, dengar nggak permintaan saya? Dengar kan? Yang ketiga, mampu nggak ngambil minum? Mampu, boleh seperti ini. Yang tidak diperbolehkan jika salah satu syaratnya ini nggak ada, itu nggak diperbolehkan. Apa? Pertama, kalau orangnya sudah meninggal. Yang kedua, atau orangnya hidup, tapi orangnya nggak bakal bisa dengar permintaan kita. Contohnya orangnya tinggalnya di kota yang berbeda, kemudian dia di sini sedang kesulitan, kemudian dia bilang, wahai Mbah Fulan, tolong saya. Orangnya masih hidup, tapi nggak mungkin dengar, dia di sini, dia minta, nggak mungkin dengar. Atau yang kemudian orangnya hidup, orangnya dengar, tapi nggak mampu. Contoh, dia datang ke dukun, kemudian dia bilang, saya belum punya anak, Mbah. Nah, tolong Mbah, saya pengen punya anak. Nah, dia hidup memang, dia dengar emang, tapi mampu apa nggak dia bikin anak? Nggak mampu. Makanya kemudian adanya dukun-dukun yang ditangkap, dukun cabul, ya kan? Dia punya suami, nggak punya anak. Akhirnya dia bilang apa? Saya bisa bikin anak, tapi saya yang bikinin, kata. Nah, lah ini terjadi kan? Yang akhirnya ditangkap kemudian masuk penjara, ya seperti ini kasusnya. Orang-orang yang datang karena nggak ngerti sama sekali, kesian. Mereka nggak ngerti, kemudian malah dibodoh-bodohi, ditipu sama dukun seperti itu. Ini terjadi. Dan ini juga kemudian masuk ke dalamnya adalah tentang tawasul dalam doa, seperti yang dilakukan sama Umar. Ini boleh, nggak ada masalah. Kita datang ke orang soleh, datang ke ahli ibadah, kita datang ke dia, tolong doakan saya. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi kita perhatikan, kita datang ke orang-orang yang memang kemungkinan diijabah doanya itu lebih tinggi. Datangnya, makanya Umar datangnya ke Abbas. Kenapa? Karena Abbas pamannya Nabi. Dan Abbas ini orang soleh. Nah, kita datang ke seorang ulama, ke seorang ahli ibadah yang memang kita tahu ini orang soleh, ini orang selalu jaga syariat Allah, sholatnya pun rapi semua, sering sedekah, sering dan lain-lain. Kita minta sama dia, tolong doakan saya, atau tolong doakan anak saya. Itu nggak ada masalah untuk kita bertawasul, dengan tetap kita meyakini yang memberikan itu Allah. Itu nggak ada masalah. Nah, ada lagi Bu? Iya Bu, satu lagi, silakan Bu. Apa tuh? Nah ya, ini sama seperti tadi kita sampaikan, nggak boleh untuk mengatakan seorang demi Rasulullah, demi Nabi, itu pun nggak boleh. Makanya Nabi SAW memberikan larangan di sini secara umum. Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka selain Allah siapa? Ya termasuk di dalamnya Nabi. Maka bukan kemudian kita itu menghinakan beliau, bukan kita merendahkan beliau, bukan. Tapi kita di sini sedang berusaha untuk mengagungkan Allah karena ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk juga di dalamnya bersumpah dengan nama Nabi, itu pun tidak diperbolehkan. Nah, ya. Iya betul, demi Allah aja. Betul. Nggak boleh menyebutkan demi Nabi atau demi Rasulullah, itu nggak boleh. Dan Nabi SAW sendiri yang melarang. Nah, ada lagi? Jadi orang-orang dulu juga, afwan ya, tambahkan sedikit, orang-orang zaman jahiliyah itu bahkan sebagian sahabat karena masih terwarnai dengan budaya-budaya jahiliyah, kadang mereka itu bersumpah dengan orang tua mereka, demi bapak saya, kata dia, atau demi ibu saya. Maka Nabi SAW mengatakan, la tahlifu bi abaikum fa in kana halifan falyahlif billah. Jangan kalian itu bersumpah dengan bapak-bapak kalian, tapi barang siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya itu bersumpah dengan nama Allah. Nah, ya. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang masih melakukan praktik-praktik yang mengandung kesyirikan, Ustaz? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Nah, wallahu ta'ala alam, mana nggak tahu
apa isinya seperti apa itu ya tadi ya. Intinya kalau memang jelas-jelas ada kesyirikannya entah dalam apa yang didengarkan atau apa yang dituliskan di situ ya nggak boleh ya. Dan untuk kemudian keluarga tersebut untuk dinasihati dengan cara yang baik dan pelan-pelan, jangan kemudian terburu-buru, apalagi kemudian dengan bahasa-bahasa yang kasar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW itu berdakwah dengan penuh kesabaran. Banyak para sahabat itu yang tidak menerima dakwah Nabi SAW langsung. Ada yang didakwahi sekali menerima, ada yang didakwahi 2 kali menerima, ada yang didakwahi 3 kali menerima, ada yang 10 tahun baru menerima dakwah Nabi, ada yang 20 tahun baru menerima dakwah Nabi. Berarti apa? Butuh sabar. Lihat sahabat sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun, bukan maksudnya dari orang-orang pertama masuk Islam. Umar enggak. Ketika Umar masuk Islam, sudah banyak orang-orang masuk Islam. Menunjukkan orang-orang itu harus kemudian dinasihati dengan penuh kesabaran. Di antaranya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lebih parah lagi. Khalid bin Walid sahabat yang mulia, tapi lihat kapan Khalid bin Walid masuk Islam. Itu di akhir-akhir masa Nabi SAW. Perang Uhud, Khalid bin Walid salah satu pemimpinnya. Perang Khandaq pun demikian. Masih melawan Nabi, tapi kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Nabi SAW sabar kepada mereka. Maka begitu pula kepada saudara-saudara yang mungkin masih melakukan beberapa penyimpangan atau kesalahan dalam Islam, maka hendaknya untuk dinasihati dengan penuh kesabaran. Nah, barakallahu fiik. Cukup? Baik, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.